Ini nomor 48. Maaf, langsung lompat ke nomor 48 karena soalnya berbeda dengan yang di bawahnya. 48 ke atas berbeda. Jika P bilangannya menyatakan 0,475% dari 6,2 dan Q bilangannya menyatakan 6,2% dari 0,475, maka P 0,475% dari 6,2. Ini dapat saya artikan sebagai 0,475 per 100 dikali 6,2. Dan Q 6,20% dari 0,475. Maka 6,2 per 100 dikali 0,475. Nah, ini terlihat jelas. Ini angkanya sama, ini sebenarnya sama, cuma letaknya beda. Ini kan 0,475 kali 6,20. Kalau ini 6,20 dikali 0,75. Ya sama aja kayak 2 kali 1 di sini, tapi kalau di sini 1 kali 2. Sebenarnya kan kalau kita jumlahkan hasilnya pasti sama, karena angkanya sama, bawahnya sama-sama 100, atasnya juga sama. Maka telah jelas nilai dari P sama Q adalah sama. Nah, kemudian nomor 49. Jika A bilangannya menyatakan 33,1/3% dari 25 dan B bilangannya menyatakan 1/3 dari 26, maka lihat pertama dulu, yang A sama dengan 33,1/3% dari 25. Maka ini yang 33 dikali 3 tambah 1 yaitu 100/3% dari 25. 100/3% menjadi 100/3 dibagi 100 kali 25. Yang kemarin jika pembagian, nah ini cara pembagiannya yang bawah ini saya balik. Ini kan sebenarnya ada 100/1. Nah, ini berarti saya balik, pembagiannya di perkalian. 100/1 menjadi 1/100. Bisa dicoret, sisa 1/3. Nah, maka 1/3 dikali 25. Ini nilai A. Dan nilai B tadi 1/3 dari 26, maka 1/3 kali 26. Jelas, dari angkanya telah jelas, ini 1/3 kali 25, 1/3 kali 26. Maka nilai A nya ini pasti kurang dari nilai B. Jika X dan Y bilangan bulat genap dengan 23, dengan ini bacanya X lebih dari 23 dan X kurang dari 26. Jadi nilai X ini lebih dari 23 dan kurang dari 26. Dan ini bacanya Y lebih dari 24 dan Y kurang dari 27. Maka ingat tadi, X dan Y adalah bilangan bulat genap. Nah, maka ketika lebih dari 23 dan kurang dari 26, itu kan ada 24, 25. Nah, karena dia bilangan bulat genap, maka nilai X nya adalah 26. Dan ini juga karena dia lebih dari 24 dan kurang dari 27, maka kan angkanya yang ada 25 sama 26. 25 dengan 26. Maka jelas ini nilai Y-nya adalah karena bilangan genap, maka nilai Y-nya adalah 26. Maka X 24, Y 26, maka jelas X ini nilainya itu kurang dari Y. Dan ini soal nomor 51. Jika X lebih dari 0 dan kurang dari 2Y, sedangkan 2Y ini lebih dari Y dan 2Y kurang dari 2Y lebih dari X dan 2Y ini kurang dari 2, dan Z X tambah Y, maka nilai Z berada di antara, pertama dari yang 0 kurang dari X kurang dari 2Y kurang dari 2, ini dapat diartikan sebagai X ini dia lebih dari 0 dan kurang dari 2. Bisa diartikan ini. Dan kemudian yang ini juga dapat saya artikan 2Y itu lebih dari 0 dan kurang dari 2. Nah, intinya itu ya, entah dia 1, sekian atau 0, sekian, yang pasti dia nilainya antara 0 sama 2. Ini juga antara 0 sama 2. Karena di sini 2Y, maka bisa ini saya ubah. Ini saya sama-sama saya bagikan dengan 2. Ini bagi 2 ya 0, ini 2Y bagi 2 jadi 1, 2 bagi 2 yaitu 1. Maka ini bisa berubah menjadi ini. Nah, karena tadi yang ditanya nilai Z, dimana Z itu X tambah Y, maka ini saya jumlahkan 0 tambah 0, 0, X tambah Y ya X tambah Y, 2 tambah 1, 3. Maka nilai Z nya yaitu antara 0 dengan 3. Kemudian nomor 52. Jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 ditambah setengah tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/6.
15 tambah 1/32 tambah 1/64 tambah 1/128. Sebenarnya kalau disoalkan 128, ini sebenarnya 128 karena dilihat dari polanya. Ini sebenarnya sebuah deret, namanya deret geometri. Nah, dari sini ini menggunakan rumus yang namanya rumus penjumlahan tak hingga. Jadi nanti kan bisa terus ini, terus ditambah sekian, tambah sekian, tambah sekian, tapi ada polanya. Nah, ada polanya. Ini kan antara suku satu ke satunya kan ada polanya. Nah, menggunakan rumus ini namanya penjumlahan tak hingga. Sn sama dengan A per 1 min R. A ini adalah suku pertama dan R ini adalah bisa dibilang selangnya antara suku pertama, urutan pertama dengan urutan kedua. Nah, satu ini nggak termasuk ya, satu ini. Jadi kita lihat mulai dari setengah tambah 1/4 tambah 1/8 tambah apa ini 1/16. Maaf, ini bukan 1/26 tapi 1/64 tambah 1/62 dan seterusnya. Nah, kita dapat polanya. Suku pertamanya A dan ini antara suku 1 dengan suku sebelumnya itu jaraknya yaitu setengah. Nah, ya. Jadi ketika setelah dibagi suku sebelum setengah, setelah bagi sebelum setengah, setelah bagi sebelum setengah semua. Ini saya 1/4 saya bagi 1/2 hasilnya setengah. Jadi 1/8 ketika dibagi 1/4 juga pasti hasilnya setengah. Tuh. Jadi itu yang namanya R, pembanding. Rumusnya saya masukkan nilai A-nya yaitu 1/2 per 1 min R-nya juga setengah. Maka 1/2 per 1 dikurangi setengah, maka setengah. 1 dikurangi setengah yaitu hasil setengah. Maka Sn sama dengan 1. Nah, untuk cara membaca penjumlahan tak hingga, Sn sama dengan 1 ini bukan berarti sama dengan 1 gitu, bukan, tapi Sn ini mendekati 1 atau kurang dari 1. Bisa 0,999, 0,99999. Nah, yang pasti dia bukan 1 tapi mendekati angka 1 atau bisa dibilang kurang dari 1 gitu. Ya, maka tadi Y sama dengan 1 ditambah 1/2 tambah 1/4 dan seterusnya. Tadi ini bisa saya anggap sebagai 1 ya, atau dibacanya kurang dari 1 tambah 1 2. Maka pastinya nilai Y-nya adalah kurang dari 2 atau mendekati 2. Sedangkan X-nya adalah 2. Maka jelas nilai dari Y ini X lebih besar daripada Y.